Hai, selamat datang di Rumah Belajar Niti Sarah. Pada video kali ini, Memita akan membahas tentang energi potensial. Kita akan belajar tentang konsep dari energi potensial dan contoh-contoh soalnya. Ikutin terus videonya ya, supaya kalian semakin jelas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya dari titik acuan. Nah, untuk titik acuan, kalian bisa menggunakan berbagai macam. Tetapi biasanya untuk energi potensial, titik acuannya adalah bagian di bawah, yaitu boleh di tanah, di meja, dan lain sebagainya. Nah, jadi bila semakin jauh kedudukan benda itu dari titik acuan, maka energi potensialnya akan makin besar. Contohnya, kita lihat gambar ini. Ada apel yang jatuh di posisi di sini, kemudian yang lebih rendah lagi. Nah, kita buat nih, misalkan titik acuannya di tanah. Maka, yang memiliki energi potensial yang lebih besar adalah yang paling jauh dari tanah, yaitu apel yang di sini. Ya, dan yang memiliki energi potensial yang paling rendah atau paling kecil adalah yang posisinya paling dekat dengan titik acuan, yaitu adalah apel yang ada di tanah. Jelas ya dari sini? Nah, kemudian energi potensial kita simbolkan dengan EP. Satuannya adalah Joule atau J. Dipengaruhi oleh apa saja? Dipengaruhi oleh massa, yaitu M, satuannya kilogram. Nah, jadi semakin berat suatu benda, gitu ya, masanya semakin besar, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Sehingga berbanding lurus nih, energi potensial dengan massa. Kemudian, percepatan gravitasi, G satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian, dipengaruhi juga oleh ketinggian. Satuannya adalah meter. Simbol ketinggian adalah H. Ingat, semakin tinggi dari titik acuan ya, maka energi potensialnya juga makin besar loh. Sehingga ketinggian juga berbanding lurus dengan energi potensial. Nah, sehingga rumus dari energi potensial adalah massa dikalikan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Untuk lebih mudahnya, membuat segitiganya sebagai berikut. Untuk mencari EP, caranya adalah M dikali G dikali H. Sedangkan untuk mencari M, caranya adalah EP dibagi G dikali H. Untuk mencari H, caranya adalah EP dibagi M dikali G. Nah, untuk rumusnya kalian sudah paham ya? Selanjutnya, di dalam energi potensial, biasanya kita akan mencari perbandingan EP-nya. Nah, caranya bagaimana? Kalau untuk perbandingan massa, karena tadi bilang berbanding lurus ya, semakin besar massanya, energi potensialnya juga makin besar. Maka perbandingannya adalah EP1 dibanding EP kedua sama dengan M1 dibanding M2. Untuk perbandingan dengan tinggi atau ketinggiannya yaitu EP1 dibanding EP2 sama dengan H1 dibanding H2. Nah, bila massa dan ketinggiannya berubah, maka kita menggunakan rumus perbandingan EP1 dibanding EP2 sama dengan M1 dikali H1 dibanding dengan M2 dikali H2. Nah, ini adalah persamaan-persamaan dari perbandingan dari energi potensial. Sekarang kita belajar contoh soalnya, supaya kalian semakin jelas. Contoh yang pertama, sebuah apel dengan berat 200 gram, ini ya maksudnya, sebuah apel 200 gram jatuh dari ranting pohon yang memiliki ketinggian 4 meter. Berapa energi potensial yang ada di dalam apel tersebut?
Kita tulis dulu, yang diketahui adalah masanya 200 gram. Ingat, kita ubah masanya menjadi satuan kilogram. Maka 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. Kemudian, ketinggiannya adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah EP. Nah, rumus EP apa nih? EP sama dengan M dikali G dikali H. M-nya sudah ada nih, 0,2 kg dikalikan percepatan gravitasi bila tidak diketahui di soal, kita memakai 10 meter per sekon kuadrat. Ya, kemudian H-nya adalah 4 meter. Baru bisa kita hitung. Hasilnya adalah 20 joule. Maka energi potensial yang dimiliki oleh apel tersebut adalah 20 joule. Lebih mudah ya. Yuk, selanjutnya nomor 2. Sebuah benda berada pada ketinggian 3 meter dari atas tanah. Jika energi potensial benda tersebut adalah 1800 joule dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa massa benda tersebut? Yang diketahui hanya adalah 3 meter, EP-nya adalah 1800 joule, dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah massanya, M. Ya, rumusnya adalah seperti ini. Kita ingat-ingat dulu nih segitiganya. Cara mencari M adalah EP dibagi G dikali H. Maka EP-nya kita masukkan 1800 per 10 dikali 3. Sehingga M-nya adalah 1800 dibagi 30, hasilnya adalah 60 kg. Sehingga massa benda tersebut adalah 60 kg. Bisa ya untuk contoh soal yang kedua. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Energi 4500 joule digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang memiliki massa 2,5 kuintal. Berapa tinggi benda yang mampu diangkat oleh energi tersebut? Yang diketahui dulu nih, kita tulis ya, supaya kita mudah mengerjakannya. EP-nya 4500 joule, kemudian massanya, ini 2,5 kuintal, sama dengan 250 kg. Ya, kita ubah dari kuintal ke kilogram. Selanjutnya yang ditanyakan adalah H atau ketinggian dari suatu benda itu. Nah, rumusnya adalah apa nih? Ingat-ingat segitiganya kita mau cari H. Maka H sama dengan EP dibagi M dikali G. Nah, H-nya sama dengan 4500 joule dibagi massanya yang sudah kilogram ya, dibagi 250 kali 10. Maka H-nya adalah 4500 dibagi 2500. Sehingga bila kita hitung ketinggian benda itu adalah 1,8 meter. Ya, jadi kalian perlu mengingat-ingat persamaannya atau rumusnya. Selanjutnya adalah soal perbandingan. Seperti ini ciri-cirinya. Sebuah benda mempunyai energi potensial 20 joule. Berapakah energi potensial benda tersebut jika ketinggiannya dijadikan setengahnya? Nah, ini kita bisa bayangin benda itu ketinggiannya sudah berubah. Gitu ya. Maka kita punya EP1 20 joule. Gitu ya. Jadi bila ada perubahan ketinggian, ada perubahan massa, itu kita menggunakan persamaan perbandingan supaya lebih mudah. Di sini mem tulis EP1-nya 20 joule, kemudian ada H1. Ya. Nah, selanjutnya ketinggian tersebut diubah menjadi setengahnya. Maka ketinggian kedua adalah setengah H1. Paham ya di sini ya? Karena ketinggiannya diubah menjadi setengahnya. Jadi H2 sama dengan setengah H1. Sehingga yang ditanyakan adalah EP2-nya. Ada berapa sih EP2-nya? Begitu ya?
kita menggunakan persamaan perbandingan. Karena yang berubah hanya ketinggian, maka kita pakai persamaan EP1 dibanding EP2 sama dengan H1 dibanding H2. Nah, kita bentuk seperti ini ya. Jadi EP1 per EP2 sama dengan H1 per H2. Kita masukkan EP1-nya 20 per EP2 sama dengan H1-nya tetap H1 ya. H2-nya kita ubah menjadi setengah H1. Nah, dari sini dulu jelas ya, karena ketinggian yang H2-nya berubah setengah kali. Baru kemudian kita coret H1-nya. Sehingga menjadi 20 per EP2 sama dengan, apa ini? 1 per setengah. Jadi, sama dengan 2 per 1. Ya, kemudian kita kalikan silang. 20 dikali 1 sama dengan 2 EP2. Maka EP2-nya adalah 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 10 Joule. Sehingga bila benda tersebut ketinggiannya dijadikan setengahnya, maka energi potensialnya menjadi 10 Joule. Paham ya dari sini bagaimana cara mencari perbandingan. Selanjutnya, benda A dan benda B dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Benda A memiliki massa 6 kg dan benda B memiliki massa 10 kg. Bila energi potensial benda B adalah 200 Joule, tentukan energi potensial benda A. Nah, kalau di sini yang diketahui yang berubah adalah massanya. Jadi kalau kita sudah tahu nih, ada perubahan massa, kita juga bisa menggunakan persamaan perbandingan. Kita tulis dulu ya yang diketahui. MA 6 kg, MB-nya 10 kg, energi potensial B-nya adalah 200 Joule. Yang ditanyakan adalah energi potensial A-nya. Nah, karena yang berubah hanya massa dan ketinggiannya sama, kita menggunakan persamaan EPA dibanding EPB sama dengan massa A dibanding massa B. Ini perbandingan massa. Ya, maka EPA per EPB sama dengan MA per MB. Kita tinggal masukkan nilainya, EPA-nya kita tulis EPA per 200 sama dengan 6 per 10. Baru kita kalikan silang ya. Jadi EPA dikali 10 sama dengan 200 dikali 6. Maka EPA dikali 10 sama dengan 1200. Dan EPA sama dengan 1200 dibagi 10. Maka energi potensial untuk benda A dengan massa 6 kg adalah 120 Joule. Bisa ya di sini ya, menggunakan perbandingan massa. Contoh selanjutnya, buah apel dengan massa 150 gram berada pada tangkainya setinggi 4 meter di atas tanah. Sedangkan buah nangka bermassa 2 kg berada 3 meter di atas tanah. Berapa perbandingan energi potensial yang dimiliki keduanya? Nah, ini ada dua benda yang berbeda, yaitu apel dan nangka ya. Kita buat apelnya adalah M1 sama dengan 150 gram. Ingat, kita jadikan kilogram ya. Sama dengan 0,15 kilogram. Selanjutnya, H1-nya sama dengan 4 meter. Kemudian untuk nangkanya, M2-nya adalah 2 kg dan H2-nya adalah 3 meter. Yang ditanya adalah EP1 dibanding EP2. Nah, karena ini massanya berbeda dan ketinggiannya berbeda, kita menggunakan persamaan EP1 dibanding EP2 sama dengan M1 dikali H1 dibanding M2 dikali H2. Ya, kita buat per gini ya. EP1 per EP2 sama dengan M1 kali H1 per M2 kali H2. Nah, dari sini kita tinggal masukkan nih. EP1 per EP2 sama dengan M1-nya adalah 0,15 yang satuan kilogram ya. Dikali 4
per 2 dikali 3. Maka EP1 per EP2 sama dengan 0,6 per 6. Nah, bila kita jadikan bilangan bulat, maka EP1 per EP2 sama dengan 1 per 10. Sehingga perbandingan energi potensial yang dimiliki keduanya adalah 1 per 10. Nah, demikian penjelasan Memita tentang energi potensial dan perbandingannya. Mudah bukan? Temukan rahasia-rahasia yang lainnya di video Mem yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Bye-bye.